Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ermi Maria Lukuaka. Saya adalah seorang mahasiswa. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang spektrofotometer. Yang pertama-tama tentunya kita harus tahu apa itu spektrofotometer. Pengertian dari spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorbansi. Yang berikut adalah fungsi dari spektrofotometer. Spektrofotometer berfungsi untuk digunakan mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada senyawa atau warna terbentuk. Yang berikut adalah prinsip kerja dari spektrofotometer. Alat ini prinsip kerjanya ada beberapa. Yang pertama adalah cahaya yang berasal dari lampu diteruskan melalui lensa menuju ke monokromator. Dari gambar yang di samping, yaitu bagian monokromator terdiri atas 3 ya. Yang pertama yaitu slit atau pintu masuk cahaya tersebut. Yang di tengah adalah pendispersi atau penyebar cahaya. Jadi setelah cahaya itu masuk melalui pintu masuk, dia akan disebarkan oleh pendispersi ya. Setelah itu cahayanya akan dipantulkan ke slit atau pintu keluar. Jadi dia akan keluar ke pintu keluar melalui slit. Yang berikut adalah kemudian cahaya akan diubah. Cahaya yang awalnya polikromatis menjadi cahaya monokromatis atau tunggal. Berkas cahaya dilewatkan pada sampel yang mengandung zat konsentrasi dengan tertentu. Cahaya yang terbentuk ada yang diserap atau diabsorbansi, dan ada pula yang dilewatkan. Jadi setelah dia keluar dari pintu keluar atau slit, dia akan dipantulkan oleh sampel. Pada gambar ini, di sini dijelaskan bahwa ada zat yang mengandung konsentrasi tertentu. Cahaya yang terbentuk ada yang diserap, ada juga yang dilewatkan. Nah, yang keempat adalah cahaya yang dilewatkan kemudian diterima oleh detektor. Cahaya yang diterima dihitung dan untuk mengetahui cahaya yang diserap sampel. Cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat tergantung dalam sampel, sehingga akan diketahui konsentrasi. Jadi setelah cahaya yang dilewatkan itu akan masuk pada detektor. Nah, sampai di detektor inilah kita akan mengetahui tentang cahaya dari sampel, terus konsentrasi yang diketahui itu seperti apa. Itu akan diketahui di detektor. Yang berikut adalah jenis-jenis dari spektrofotometer. Pada kali ini yaitu ada 2 jenis. Yang pertama itu single beam dan double beam. Dari namanya aja kita tahu bahwa single beam atau yang tunggal dan double itu yang ganda atau 2. Jenis single beam ini instrumen dapat digunakan untuk kuantitatif. Jadi dia ini digunakan untuk pengukuran secara kuantitatif. Dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang tunggal. Pengukuran sampel dan larutan blanko atau standar harus dilakukan secara bergantian dengan sel yang sama. Sedangkan double beam spektrofotometer memiliki berkas sinar ganda, sehingga dalam pengukuran absorbansi tidak perlu bergantian antara sampel dan larutan blanko. Spektrofotometer jenis ini memakai absorbansi A atau otomatis sebagai fungsi panjang gelombang. Jadi yang menjadi perbedaan adalah pengukuran sampel pada single beam, yaitu dilakukan secara bergantian dengan sel yang sama.
Sedangkan double beam yaitu dia bisa melakukan pengukuran tidak perlu bergantian. Tidak perlu bergantian antara sampel dan larutan blanko. Yang berikut adalah di sini adalah gambar dari spektrofotometer single beam dan skema dari spektrofotometer single beam itu seperti apa, dan juga ada spektrofotometer double beam dan juga ada skema spektrofotometer double beam. Yang berikut adalah prosedur kerja dari alat tersebut. Bagaimana sih alat tersebut itu bisa bekerja? Yang pertama-tama tentunya kita harus menghubungkan alat tersebut pada sumber arus. Yang kedua, setelah disambungkan, tentunya kita harus menekan tombol on untuk menghidupkan alat spektrofotometer tersebut. Setelah hidup, dia akan menampilkan atau memunculkan pada tampilan menu memberitahukan bahwa proses inisiasi sedang berlangsung. Tunggu hingga proses selesai, ditandai dengan munculnya warna hijau dan tertulis status ready. Jadi selesai di on, tunggu dulu sampai dia lampunya berubah menjadi warna hijau, tertulis ready. Setelah itu baru kita bisa melakukan proses selanjutnya. Biarkan sebelum masuk proses, biarkan selama 15 menit untuk pemanasan. Jadi kita harus membiarkan selama 15 menit untuk ini dalam pemanasan. Setelah itu spektrometer siap digunakan. Jadi harus dipanaskan selama 15 menit sebelum digunakan. Setelah itu, setelah dipanaskan, kita mengatur panjang gelombangnya. Setelah mengatur panjang gelombangnya, spektrometer ini siap digunakan pengukuran serapan sampel pada panjang gelombang tertentu. Setelah kita telah mengatur pengukurannya, kuvet dimasukkan setelah dilap dengan kertas tisu. Sisi kuvet yang terang menghadap lubang cahaya dari spektrofotometer. Jadi setelah kita mengatur kuvet tersebut yang berisi kuvet atau sampel tersebut, kita menaruh menghadap lubang cahaya dari spektrofotometer tersebut. Setelah selesai bekerja, kuvet dikeluarkan dan dibersihkan dari pelarutnya, kemudian dikeringkan. Spektrofotometer dimatikan dan mengklik tombol off. Jadi setelah kita gunakan, kita harus mematikan dengan menekan tombol off, dan jangan lupa untuk mencabut kembali dari sumber arus. Yang berikut adalah perawatan. Tentunya sebuah alat yang digunakan pada laboratorium harus dirawat dengan baik untuk menghindari kerusakan. Yang pertama, alat spektrometer sendiri ada beberapa. Yang pertama itu lakukan warming up atau pemanasan pada alat spektrofotometer selama 15 menit sampai 20 menit. Jadi kita harus melakukan pemanasan selalu pada alat selama 15 menit sampai 20 menit. Yang kedua adalah spektrometer sebisa mungkin tidak terpapar sinar matahari langsung. Jadi tidak diperbolehkan untuk terpapar sinar matahari langsung karena dapat mengganggu pengukuran. Jadi dia akan dihambatkan oleh pengukuran kalau terkena matahari langsung. Simpan alat spektrofotometer di dalam ruangan yang suhu pada stabil dan di atas meja permanen. Pastikan kuvet selalu bersih dari bekas sampel sebelum digunakan. Jadi setelah kita menggunakan kuvet harus dibersihkan. Saat masukkan kuvet, pastikan kuvet selalu dalam keadaan kering. Jadi setelah dibersihkan harus dilap, kering, baru dimasukkan. Lakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorban secara teratur. Yang berikut adalah kalibrasi spektrofotometer. Bahan atau standar kalibrator untuk mengkalibrasi spektrofotometer meliputi bahan-bahan yang digunakan untuk mengkalibrasi spektrofotometer sendiri itu ada beberapa. Akurasi panjang gelombang dengan holmium oksid atau liquid atau solid, dan didiminium solid sedang. Untuk akurasi fotometri dengan bahan acuan K2CR2O7 0,006% dalam larutan HClO4
0,001 newton atau range lambda 235 nanometer hingga 37 nanometer. Dan K2Cr207 0,06% dalam larutan HClO4 0,001 lambda 430 nanometer. Straylight dengan larutan KCl 1,2%. Daya pisah atau resolution menggunakan larutan Tholen dalam heksan 0,02%. Linearitas detektor menggunakan larutan kompleks standar fosfat untuk dibuat kurva baku. Sekian dari penjelasan spektrofotometer saya. Jika ada kekurangan salah kata selama pemateri ini, saya mohon maaf dan terima kasih.